warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat ya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat kesehatan dan juga keselamatan, sehingga kita masih tetap berkumpul di sini. Nah, tak lupa doa dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Nah, jadi hari ini saya Halimatus Sadia selaku moderator akan memandu diskusi pada malam hari ini atau pada hari ini. Nah, adapun topik yang akan kami bahas yaitu mengenai alur penggunaan dana bank syariah dari matkul manajemen dana bank syariah yang diampu oleh Bapak dosen Bapak Ageng Asmarasani, SIME. Nah, jadi sebelum masuk pada diskusi materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama yaitu ada saya sendiri, Halimatus Sadia, dengan NIM 192100121 dan juga rekan saya yaitu Nur Hijrah. Jadi, sebelum memasuki diskusi, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, jadi gak usah berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke materi pertama, yaitu mengenai sistem operasional bank syariah. Nah, di sini saya itu mengambil dari beberapa referensi buku, yaitu ada buku dari Danu Pranata, yaitu berjudul Manajemen Perbankan Syariah, dan juga ada jurnal dari Jurnal Ekonomi Islam, yaitu Peran Dana Pihak Ketiga dalam Kinerja Lembaga Pembiayaan Syariah. Nah, yang pertama yaitu ada Sistem Operasional Bank Syariah. Nah, jadi dalam Sistem Operasional Bank Syariah, jadi dana nasabahnya itu berupa bentuk titipan maupun investasi. Nah, jadi cara titipan dan investasi itu berbeda dengan deposito pada bank konvensional, di mana deposito itu merupakan upaya membungakan uang. Nah, kita bisa dilihat di sini bahwa yang pertama itu alurnya. Jadi sistem operasional bank syariah itu dimulai dari kegiatan menghimpun dana dari masyarakat. Nah, jadi penghimpunan dana masyarakat ini dapat dilakukan dengan skema investasi maupun skema titipan. Nah, jadi dalam penghimpunan dana dengan skema investasi dari nasabah, pemilik dana itu disebut dengan sohibul almal. Kemudian bank syariah sebagai pengelola dana atau biasa disebut dengan mudorib. Nah, kemudian dana yang diterima oleh bank syariah itu selanjutnya akan diberikan atau disalurkan kepada berbagai pihak kayak mitra investasi, pengelola investasi, pembeli barang, dan lain sebagainya. Nah, jadi pada saat dana disalurkan dalam bentuk investasi, bank syariah itu berperan sebagai pemilik dana. Kemudian jika kegiatannya itu jual beli, maka bank syariah sebagai penjual. Kemudian dari penyaluran dana kepada berbagai pihak tadi, itu bank syariah selanjutnya menerima pendapatan berupa bagi hasil dari hasil investasi itu, kemudian margin dari jual beli, dan juga fee dari sewa maupun pendapatan lainnya gitu. Nah, kemudian pendapatan yang diterima dari kegiatan penyaluran selanjutnya akan dibagikan kepada nasabah pemilik atau penitip dana. Nah, jadi penyaluran kepada pemilik dana itu bersifat wajib sesuai dengan porsi bagi hasil yang disepakati. Kemudian penyaluran dana kepada penitip dana itu bersifat sukarela atau tanpa ditetapkan di muka sebelumnya atau biasa disebut dengan istilah bonus. Nah, kemudian selain melaksanakan aktivitas penghimpun dan penyaluran dana, bank syariah itu dalam sistem operasionalnya juga memberikan layanan jasa keuangan kayak jasa ATM, terus transfer, letter of credit, dan lain sebagainya.
Oke, selanjutnya yaitu ada materi yaitu penggunaan dana bank. Nah, yang pertama yaitu ada pengertian dari penggunaan dana bank. Nah, penggunaan dana adalah kegiatan menjual kembali dana yang telah didapat dari kegiatan penghimpun dana dalam bentuk simpanan. Nah, kemudian tujuan dari pengalokasian dana adalah mendapatkan keuntungan ataupun laba semaksimal mungkin. Jadi, bank syariah itu harus menerapkan strategi gitu penggunaan dananya itu yang dihimpun tuh sesuai dengan rencana alokasi berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan. Nah, adapun alokasi ini tuh bertujuan untuk mencapai tingkat profitabilitas yang cukup, kemudian tingkat resikonya itu rendah gitu. Kemudian yang kedua ada mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas itu tetap aman. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk penggunaan dana. Yang pertama yaitu ada cadangan primer. Nah, cadangan primer ini merupakan aktiva yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan reserve requirement dan untuk memenuhi kegiatan usaha sehari-hari seperti penarikan dana nasabah, clearing, pemberian kredit, kemudian kewajiban yang akan jatuh tempo. Nah, adapun bentuk cadangan primer ataupun cadangan utama itu kayak kas, kemudian saldo BI, saldo pada bank lain, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yang kedua yaitu ada cadangan sekunder. Nah, jadi cadangan sekunder ini merupakan aktiva yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek yang sebelumnya itu didapat dari penarikan, simpanan, dan pencairan kredit dan aktiva untuk memperoleh penerimaan. Nah, jadi cadangan sekunder ini itu kayak SPBU, kemudian ada SBI, surat utang negara, dan juga sertifikat deposito. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada hal yang ingin disampaikan ataupun ada tambahan ataupun ada pertanyaan, saya persilakan. Oke, terima kasih Mbak Matus. Dari penjelasan Mbak Matus tadi sudah cukup jelas ya menurut saya. Jadi saya tidak ada yang ingin ditanyakan. Baik, terima kasih Mbak Hijrah. Monggo selanjutnya materinya itu ada Mbak Hijrah. Waktu dan tempat saya persilakan. Monggo. Oke, terima kasih atas penjelasan Mbak Matus. Saya di sini akan melanjutkannya, yaitu dana pihak ketiga. Pengertian dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga itu yaitu dana yang diperoleh dari masyarakat dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain dan dalam mata uang rupiah. Pada sebagian besar atau setiap bank, dana masyarakat ini merupakan dana terbesar yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan fungsi bank penghimpun dana dari masyarakat. Untuk memperoleh dana dari masyarakat itu dapat menggunakan dengan 3 macam jenis, yaitu simpanan, yaitu 3 jenis simpanan, yaitu simpanan giro atau demand deposit, simpanan tabungan atau saving deposit, dan simpanan deposito atau time deposit. Simpanan giro atau demand deposit itu menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau billet giro, saran pemerintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindahan bukuan. Lainnya itu ada simpanan tabungan atau saving deposit. Tabungan adalah dana pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan berdasarkan syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh bank yang bersangkutan. Penarikan dapat dilakukan melalui buku tabungan ataupun ATM. Dalam penarikan penggunaan buku tabungan, nasabah diberi kebebasan dalam menentukan nominal jumlah penarikan. Sedangkan kalau menggunakan ATM itu ada kayak batasnya gitu loh, kayak ada batasan untuk penarikan karena
agar bank melakukan itu agar tidak terjadinya kayak pencopetan dalam yang dilakukan orang di luar sana oleh nasabah. Ketiga itu simpanan deposito atau time deposito. Deposito adalah dana pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati oleh nasabah dan pihak bank yang bersangkutan. Adapun jenis-jenis deposito yaitu deposito berjangka atau time deposito, deposito automatic rollover, sertifikat deposito, deposito on call. Selanjutnya itu mekanisme pengelolaan dana pihak ketiga. Bank dalam menjalankan aktivitasnya itu berfungsi sebagai financial intermediary sehingga setelah berhasil menghimpun dana dari pihak ketiga, bank syariah berkewajiban untuk menyalurkan dana tersebut untuk pembiayaan. Sistem pengelolaan dana pihak ketiga ini bank menggunakan dana dari masyarakat seperti simpanan giro, tabungan, dan deposito. Oke, ada mekanisme giro dan tabungan itu bisa dilihat dari alur ini seperti di gambar. Pertama itu bank bertindak sebagai penerima atau penyimpan dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana. Kedua itu bank menjalin pengembalian dana yang dititipkan oleh nasabah. Tiga, bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya material, cetak laporan transaksi, dan saldo rekening, pembukaan dan penutup rekening. Karena itu ada bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah dan dana titipan dapat diambil kapanpun oleh nasabah mau. Sedangkan kalau akad mudharabah ini yang diterapkan oleh bank pada simpanan tabungan bagi hasil dan deposito adalah akad mudharabah. Artinya ini bank sebagai mudarib atau pengelola sedangkan nasabah itu sebagai sahibul mal atau pemberi dana. Adapun mekanisme rekening tabungan bagi hasil dan deposito menurut akad mudharabah ini, pertama, bank bertindak sebagai pengelola dana atau mudarib dan nasabah sebagai pemilik dana atau sahibul mal. Kedua itu pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati. Ketiga, penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati. Keempat, bank dapat membebankan kepada nasabah biaya-biaya yang terkait langsung dengan pembiayaan pengelolaan rekening antara lain sebagiannya itu biaya material atau cetak laporan transaksi. Kelima itu bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan itu. Oke. Selanjutnya itu ada alokasi dana pada bank biasanya dibagi menjadi dua bagian, yaitu earning asset dan non-earning asset. Pertama itu earning asset atau aset yang menghasilkan merupakan investasi dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil atau mudharabah, pembiayaan berdasarkan prinsip pernyataan atau musyarakah, pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli atau al-baib, pembiayaan berdasarkan prinsip sewa atau ijarah, surah-surah berharga syariah dan investasi lainnya. Kedua itu ada non-earning asset. Atau aset yang aset yang tidak menghasilkan. Itu terbagi menjadi tiga, yaitu cash asset, pinjaman, dan penanaman dana dalam aset tetap dan inventaris. Cash asset. Cash asset ini terdiri atas uang tunai dalam brankas, cadangan likuiditas yang harus dipelihara pada bank sentral,
giro pada bank, dan item-item tunai lainnya yang masih dalam proses penagihan. Dalam case aset ini, bank tidak memperoleh penghasilan kalaupun ada sangat kecil dan tidak berarti. Namun investasi pada case aset ini penting guna mendukung fungsi simpanan pada bank. Dalam beberapa hal juga diperlukan untuk memenuhi kebutuhan layanan dari bank koresponden yang berkaitan dengan pembiayaan dan investasi. Selanjutnya itu ada pinjaman atau card. Pinjaman card merupakan salah satu kegiatan bank syariah dalam mewujudkan tanggung jawab sosialnya sesuai dengan ajaran Islam. Ketiga itu ada penanaman dana dalam aset tetap dan inventaris. Penanaman dana dalam aset tetap dan inventaris ini juga menghasilkan pendapatan bagi bank, tetapi merupakan kebutuhan bank untuk memfasilitasi pelaksanaan fungsi kegiatannya. Seperti itu. Selanjutnya itu ada perhitungan bagi hasil. Pertama, bagi hasil dihitung berdasarkan metode pooling of fund dengan sistem net revenue sharing. Kedua itu perhitungan bagi hasil dilakukan dengan langkah-langkah. Pertama yaitu bank menghitung saldo rata-rata harian semua jenis dana simpanan selama satu periode bagi hasil, misal 1 bulan dari tanggal 1 sampai dengan posisi akhir bulan sebelum proses bagi hasil. Tahap kedua itu yaitu bank menetapkan bobot dari masing-masing jenis simpanan. Untuk saat ini misalnya bobot simpanan ditetapkan 100% dikurangi beban giro wajib minimum yang ditetapkan 100% kurang 5% yaitu 95% sesuai dengan persetujuan DSN atau MUI. Tahap ketiga itu bank menghitung saldo rata-rata berbobot untuk semua jenis simpanan dengan cara mengalihkan saldo rata-rata jenis simpanan tersebut dengan bobot yang telah ditetapkan. Tahap keempat yaitu bank menghitung saldo rata-rata investasi bank beserta pendapatan yang terimanya. Investasi tersebut meliputi seluruh aset produktif seperti pembiayaan, penetapan pada Bank Indonesia dan antar bank syariah. Tahap kelima itu ada bank menetapkan dan menghitung jenis dan jumlah pendapatan yang akan dibagikan serta kontribusi dari setiap jenis simpanan terhadap perolehan pendapatan. Tahap keenam yaitu bank menghitung pendapatan porsi sahibul mal atau nasabah dengan cara mengalihkan jumlah pendapatan yang akan dibagikan dengan nisbah atau rasio untuk setiap jenis simpanan. Pembahasan materi dari Mbak Hijrah. Jadi kalau menurut saya itu pembahasan Mbak Hijrah tadi udah cukup jelas, kemudian yang dipaparkan juga cukup bagus, dan juga dari materinya itu cukup lengkap. Itu hanya menurut saya, mungkin itu kurang juga, saya juga nggak tahu. Oke, jadi saya ingin bertanya, jadi mengenai dana pihak ketiga. Nah, pertanyaan saya itu, mengapa dana pihak ketiga dari masyarakat itu menjadi bagian penting dari sumber pendanaan dana bank ya, Mbak? Itu mohon penjelasannya. Terima kasih. Oke. Mengapa dana pihak ketiga dan dari masyarakat itu penting untuk sumber pendanaan bank? Oke, saya akan menjawab. Kenapa dana pihak ketiga dari masyarakat itu sangat penting untuk sumber pendanaan bank itu karena dana pihak ketiga ini adalah dana yang berasal dari masyarakat luas, Mbak. Jadi, yang merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional itu suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasionalnya dari sumber dana ini khususnya pada produk tabungan, Mbak. Mungkin itu, Mbak. Oke, menurut saya udah cukup jelas. Oke, baik. Selanjutnya, pembahasan materi selanjutnya itu akan disampaikan oleh saya. Itu materi yang terakhir, yaitu mengenai sumber dan alokasi pendapatan bank syariah. Nah, udah kita ketahui ya bahwa tadi udah dijelasin ada beberapa kegiatan pada bank syariah itu. Jadi, bank syariah itu akan mendapatkan pendapatan
itu dari bagi hasil itu atas kontrak mudoroba dan kontrak musyarakah. Kemudian ada keuntungan itu atas kontrak dari jual beli. Nah, jual beli ini tuh jual beli murabahah, salam, dan istisna. Nah, kemudian ada hasil sewa atau ujroh itu dari kontrak ijaroh dan juga ijaroh wa iktina. Nah, kemudian yaitu ada fee dan biaya administrasi itu diperoleh itu dari jasa bank syariah gitu. Nah, selanjutnya yaitu materi pendekatan penggunaan dana bank syariah. Nah, jadi pada bank syariah itu pendekatannya itu ada dua. Yang pertama yaitu ada pool of fund approach dan juga ada asset allocation approach. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman nanya tuh yang dipakai oleh bank syariah tuh apa sih? Sebenarnya tuh dua-duanya juga kepake ya. Pada bank konvensional juga kepake gitu. Nah, jadi karena bank syariah itu memiliki karakter yang berbeda dari bank konven, maka itu tuh pendekatannya ada dua gitu. Oke, yang pertama yaitu ada pendekatan penggunaan dana bank syariah. Nah, jadi pool of fund approach itu tidak membedakan sumber dana yang dapat dihimpun oleh bank secara kelompok atau secara individu. Jadi dapat dikatakan bahwa pool of fund approach ini merupakan penempatan dana bank dengan tidak memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan sumber dana, kayak sifatnya, kemudian jangka waktu, dan tingkat harga perolehannya. Nah, kita bisa dilihat di sini bahwa ada sumber dananya yaitu ada modal, wadiah, mudharabah mutlaqah, dan mudharabah muqayyadah. Nah, jadi dari modal sampai dengan mudharabah mutlaqah itu dananya itu dikumpulkan di dana pool, kemudian penggunaan dananya itu untuk primary reserve sampai dengan aktiva tetap. Nah, kenapa sih mudharabah muqayyadah itu berbeda? Karena mudharabah muqayyadah itu merupakan investasi terikat. Jadi, dia hanya untuk special project gitu. Kemudian yang kedua yaitu ada pendekatan alokasi aset atau asset allocation approach. Nah, jadi menurut asset allocation approach ini, jadi sumber dana yang dihimpun dari bank syariah itu mempunyai karakter yang berbeda ya satu sama lainnya. Ya, jadi konsep dasar dari pendekatan alokasi aset ini atau asset allocation approach ini, jadi penempatan dananya itu dengan mencocokkan masing-masing sumber dana terhadap jenis alokasi yang sesuai dengan sifat, jangka waktu, dan tingkat harga perolehan sumber dana tersebut. Jadi berbeda dari pendekatan sebelumnya. Ya, yang pertama itu ada modal. Mohon maaf. Yang pertama itu ada wadiah. Nah, wadiah ini digunakan untuk primary reserve sampai dengan musyarakah. Nah, jadi wadiah ini kan merupakan titipan dari nasabah kepada pihak bank, di mana pihak bank itu akan bertanggung jawab untuk menjaga dan juga mengembalikan kapan saja penyimpan itu menghendakinya. Nah, jadi sumber dana wadiah ini digunakan untuk primary reserve. Primary reserve itu merupakan cadangan utama yang bentuknya itu uang cash gitu. Dan lain sebagainya itu sampai dengan musyarakah. Kemudian yang kedua yaitu ada mudharabah mutlaqah. Sebenarnya ini juga sama kayak wadiah, cuma ada perbedaannya satu yaitu pada qard. Nah, jadi mudharabah mutlaqah ini merupakan sistem mudharabah di mana pemilik modal itu memberikan penuh kepada pengelola untuk menggunakan modalnya tersebut itu dalam usaha yang dianggapnya baik dan juga menguntungkan. Nah, jadi kenapa sih mudharabah mutlaqah itu tidak penggunaan dananya itu tidak di qard gitu? Kenapa? Karena qard itu kan udah dijelasin tadi ya sama Mbak Hijrah bahwa qard itu merupakan aktiva yang tidak menghasilkan. Jadi kalau misalkan sumber dananya itu dari mudharabah, itu penggunanya untuk qard itu tidak cocok karena qard itu merupakan aktiva yang tidak menghasilkan gitu. Mudharabah ini kan merupakan apa ya? Akad kerjasama yang bagi hasilnya itu dapat dibagi rata gitu. Maksudnya ini tuh sesuatu sumber dana yang menghasilkan, jadi tidak cocok untuk penggunaan dananya qard gitu. Kemudian ada modal. Nah, modal ini merupakan sumber dana yang berasal dari pemilik perusahaan. Nah, modal ini digunakan untuk semua pengguna dana kecuali
ya tadi ya, special project, karena itu hanya untuk mudoroba muqayyadah. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada masukan dari materi saya, ataupun ada yang kurang, ataupun ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Terima kasih. Oke, Mbak Mutus. Udah dari penjelasan Mbak tadi sudah cukup jelas. Tapi ada yang ingin saya tanyakan di bagian sumber pendapatan bank syariah. Yang fee based income itu loh, Mbak. Itu contohnya itu kayak gimana ya? Kayak pendapatan bank syariah dari fee based income itu kayak contohnya kayak gimana? Oke, terima kasih atas pertanyaan dari Mbak Hijrah. Jadi begini Mbak, fee based income itu merupakan pendapatan bank di luar pendapatan dari kredit. Jadi pendapatan ini tuh bersumber dari aktivitas jasa yang udah saya jelaskan awal tadi, kayak jasa ATM, terus transfer, letter of credit. Nah, jadi jasa tersebut ini dilakukan tanpa menggunakan dana dari pemilik maupun penyimpan. Nah, jadi pendapatan yang diperoleh dari jasa tersebut tuh dapat dimiliki oleh bank syariah sepenuhnya tanpa harus dibagi. Jadi itu merupakan apa ya? Pendapatan dari jasa gitu, Mbak. Kurang lebihnya kayak gitu. Oke. Oke, Mbak Matius, makasih. Kelompok 3 pada hari ini, sekiranya itu ada materi yang dirasa kurang ataupun penyampaian kami yang kurang jelas, kami mohon maaf ya teman-teman. Kemudian semoga diskusi kali ini tuh bermanfaat untuk kita semua. Nah, diskusi kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.